Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik Habib. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah mau jadi narasumber di sini Habib. Ya, Kok aku nervous ya? Oke, Habib boleh tahu umur berapa nggak sih Habib? umur 32 baru kemarin 32. Iya. 21 Juni Oke. 1988. Oh, baru ulang tahun. Baru Selamat ulang ulang tahun Habib Terima Hussein. kasih. Oke, teman-teman, baru yang buat pertama kali kenal, tapi kemungkinan udah kenal semua. Ini adalah Habib Hussein Ja'far, pelindung MLI. Dikenalnya sebagai the protector, The of protector. MLI. Oke, kita kemarin udah sempat ngobrol sama Pendeta Yeri. Pengalaman hidupnya, dan sama juga di konten Are We Okay, kita nggak berkonten untuk dakwah, tapi kali ini kita berkonten untuk siapa di balik Habib Hussein gitu. Jadi kita akan bercerita, berkenalan dengan Habib Hussein lebih personal lagi. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Habib nggak pas untuk dijawab, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, nggak perlu dijawab. Oke, Habib, lahir dan besar di keluarga keturunan Arab. Iya, ayah keturunan Arab, Oke. ibu keturunan Arab, kakek nenek dari 2 jalur keturunan Arab. Jadi pure blood ya, murni, nggak ada campuran. Ya, murni. Bahkan kakek dari ayah asli dari sana, hijrah dari sana. Kakek dari Yaman. ayah itu Ayah dari ayah saya. Jadi kakek saya dari jalur ayah itu murni dia datang dari Yaman masih sebagai pedagang dan pendakwah wow, ke Indonesia. ke Indonesia. Baik. Berarti banyak ya yang masih asli dari sana terus pindah ke Indonesia tuh masih Iya, banyak masih sampai banyak. sekarang. Masih banyak. Disebutnya walaiti kalau kita menyebutnya. Walaiti. Walaiti itu orang Arab di sini yang dia masih dari sana, bukan lahir di sini. Yang murni lahir dari sini kalau dalam garis keturunan saya itu ayah. Baik. Oke. Berarti secara keilmuan juga masih dekat banget ya sama sumbernya gitu. Ya, masih dekat banget. Salah satu tradisi yang kental dari kakek saya adalah memiliki banyak buku. Memiliki banyak buku. Mengoleksi buku. Itu dilanjutkan oleh ayah. Saya nggak pernah punya minat sebenarnya untuk mengoleksi buku. Paling hanya mengoleksi buku-buku yang saya baca. Tapi entah kenapa, apa itu suatu kekuatan dari gen, akhirnya saya sekarang jadi salah satu kolektor buku-buku langka. Oh, oke. Buku langka agama atau buku Enggak, semua. umum Buku juga? sejarah umum, agama. Kalau agama lebih ke buku-buku yang saya sukai. Tapi kalau buku sejarah, bahkan bahasanya yang beberapa bahasa yang nggak saya ngerti, misalnya bahasa Belanda. Oh, wow. Jadi ya nggak tahu sih itu. Mengkoleksi ya? Mengoleksi itu maksudnya bukan orang yang merasa punya minat di sana, tapi sudah menjalani selama 6 tahun. Oke. Itu. Oke, menarik. Oke, Habib. Banyak yang teman-teman nggak tahu apa arti Habib. Habib itu apa? Kenapa ada orang dijuluki Habib? Dan menurut orang kebanyakan, orang Muslim, orang bergelar Habib ini lebih spesial daripada yang lain. Bisa dijelaskan nggak, Habib? Iya, Habib itu sebenarnya sebutan bagi orang yang memiliki keturunan bersambung kepada Nabi Muhammad melalui garis pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Oke. Tapi yang garisnya lewat ayah Oke. yang bersambung. Kalau dari ibu saja yang bersambung tidak disebut Habib. Nah, plus kalau Habib harus dia berilmu Oke. dan pendakwah. Kalau yang Berdakwah. Iya, dan berdakwah. Kalau yang tidak berilmu dan bukan pendakwah, kan banyak yang pedagang keturunan Nabi Iya, atau pemusik. Itu disebutnya sayyid. Kemudian setiap daerah biasanya punya penyebutan sendiri. Kalau di Jawa Timur di kampung saya disebutnya Y. Iya. Ya, ada yang menyebutnya ayeb dan lain Oke. sebagainya untuk membedakan. Nah, dari segi nama, Habib itu artinya kekasih. Oke. Kekasih. Dari isinya adalah cinta. Maka
saya percaya bahwa seorang Habib harus mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Baik. Sehingga dia seharusnya memang bukan hanya dicintai orang lain, tapi mencintai juga orang lain. Jadi syarat atau apa itu hanya sebuah keharusan? Seharusnya itu menjadi keharusan, karena sejak dinama saja seperti itu. Dan itu kan sebenarnya adalah sifat utamanya Nabi Muhammad yang menjadi nenek moyang mereka, nenek moyang kami gitu. Sehingga itu seharusnya terinternalisasi dalam diri mereka, dan output dari segala sesuatu yang mereka lakukan harus memang didasarkan dengan itu. Baik, baik. Berarti Habib ini gelar buat orang yang memiliki garis keturunan Rasulullah, tapi juga Punya ilmu. punya ilmu. Punya ilmu. Kalau bukan punya ilmu, julukannya Sayyid. Sayyid. Oh, baik, baik. Untuk membedakannya. Dan kalau dibilang mereka terhormat, khususnya di Indonesia, ya. Orang Indonesia ini menurut saya salah satu keunggulannya adalah dia memiliki penghormatan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad. Karena tingginya penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad, sehingga jangankan Nabi Muhammadnya, tapi makamnya dihormati. Oke. Sehingga orang ke haji nggak perlu ke makamnya Nabi Muhammad. Tidak ada rukun haji ke makam Nabi Muhammad, tapi orang tetap ke makam Nabi Muhammad. Oh, I see. Kemudian semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad mereka hormati. Bajunya Nabi Muhammad mereka hormati. Apapun yang disimpan di Turki yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mereka ciumi. Oke. Dan tentu juga keturunan. Jadi penghormatan kepada Habib dan Sayyid itu sebenarnya adalah implementasi dari penghormatan Bentuk kepada kecintaan Nabi dan penghormatan itu. Muhammad. Oh, Kepada oke. Nabi Muhammad. Oke, dan itu di Indonesia emang menonjol ya, kecintaan terhadap Di keturunannya Indonesia ini. kecintaan kepada keturunan Nabi Muhammad itu tertinggi di seluruh dunia. Oh, Tidak ada wow. penghormatan sedahsyat ini. Beberapa wilayah mungkin iya, tapi sedahsyat di Indonesia saya kira tidak ada. Oh, wow. Oke. Oke, Habib dari kecil tumbuh besar di keluarga keturunan Arab tuh beda nggak sih, Bib, dengan yang bukan kebanyakan orang? Atau ada perbedaan yang mencolok nggak kalau lahir di latar belakang keturunan Arab? Yang berbeda tentu utamanya dalam soal agama. Oke. Jadi ada semacam tuntutan untuk kita menjaga marwah, menjaga kewibawaan Nabi Muhammad, kemudian ya menjaga Islam itu sendiri sebagai sebuah agama. Karena itu mereka mau kerjanya berdagang, mau bernyanyi atau apapun. Jadi stand up Biasanya komedian nggak boleh ya? Kalau stand up komedian Sayyid Habib dan dia beresiko menjatuhkan marwahnya sendiri, maka stand up komedian dihindari gitu. Seperti itu, enggak? Sebagian tetap melakukan itu, bermusik misalnya. Sebagian tetap. Tapi saya tumbuh di satu keluarga yang menganggap Habib seharusnya menjadi pendakwah, menjadi tokoh agama, dan kalaupun kemudian melakukan apapun, yang terpenting tidak melakukan kemaksiatan, karena itu akan menjatuhkan harga diri keturunan Nabi Muhammad. Baik, baik. Oh, jadi ada doktrin yang kalau kitanya nggak bisa menjaga diri, maka kita mencoreng nama Nabi Muhammad. Rasul. Oke. Dan itu sangat kuat doktrinnya di keluarga Habib. Di keluarga saya sangat kuat. Sangat kuat. Sehingga jangankan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang subhat yang tuh, boleh tapi tidak pantas dilakukan, baik, kita hindari. Saya dididik untuk menghindari itu. Hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh kita gitu. Oke. Masa kecil Habib udah dibiasakan dengan ketegasan itu untuk kepatuhan terhadap agama, nilai-nilai agama sejak kecil. Raport saya SD, ketika saya pertama kali masuk SD kelas 1, raport saya kolom cita-citanya yang mengisi adalah ayah saya. Wow. Dia tulis
cita-cita seorang Husain Ja'far adalah menjadi ulama. Yang nulis abahnya Habib. Iya. Jadi memang diproyeksikan dan itu adalah cerminan dari diri beliau. Beliau berjanji dan terus didoktrinkan kepada saya bahwa hidup ini untuk ibadah. Maka wakafkan seluruh yang bisa kita wakafkan untuk Allah. Jadi orang tua saya mewakafkan semuanya, hartanya, hidupnya, bahkan dalam batasan tertentu keluarganya. Jadi dia lebih senang misalnya kalau yayasan Islam yang dia bina dapat bantuan dari satu lembaga. Baik. Ketimbang kalau dia dapat rezeki untuk keluarganya misalnya. Saya itu merasakan sendiri bagaimana ayah saya sangat bahagia kalau yayasan itu dalam tempo tertentu kadang dapat bantuan, dia sangat bahagia. Atau dapat achievement gitu ya. Oke. Tapi kalau kita nggak begitu gitu misalnya. Kemudian kalau dia lagi cari bantuan keluar kota, dulu saya kecil, itu oleh-oleh ke kita paling satu doang. Dibawain apa, baju gitu, atau mainan satu. Selebihnya dia biasanya bawa banyak sekali di mobil dari Jakarta misalnya. Itu barang-barang untuk keperluan yayasan pendidikan Islam yang dia bangun. Dan dia pegang selama 40 tahun. Jadi hampir seumur hidupnya dia menjadi pengabdi di yayasan pendidikan Islam tanpa digaji seperak pun. Yang ada malah dia duitnya ke sana-sana. Oke, berarti biaya hidup dari mana? Abah Biaya dulu. hidup dari rumah burung walet. Jadi kita punya 2 rumah, itu warisan dari kakek kita. Yang pertama kita tinggali, yang satunya itu kebetulan ada burung walet yang masuk ke rumah. Kebetulan? Iya, nggak dikerjakan, nggak apa. Jadi kebetulan rumah itu nggak ditinggalin. Kemudian ada burung walet tinggal di sana. Burung walet itu kalau bikin sarangnya 1 kilo bisa belasan juta. Kita hidup dari sana. Hidup dari kebetulan? Jadi rezekinya? Ya, itu yang selalu ditekankan bahwa ayah saya selalu menekankan dalam banyak kesempatan kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Makanya dia bilang nggak perlu khawatir untuk urusan duniamu. Gitu. Jadi intinya wakaf umur itu yang ada banget di kepala saya. Wakafkan umur kamu, berikan semua yang kamu miliki untuk Allah gitu. Baik, Bib. Cuman ini kalau dari pandanganku pribadi ya, aku selalu mendorong orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya tentang masa depan anaknya. Mau jadi apa, ingin apa, kemudian challenge yang harus kita berikan pada anak itu mengajak anak kita untuk memikirkan masa depannya sendiri. Maksudku memberikan pilihan pada anak itu menurutku itu penting tentang dia mau jadi apa. Kalau Habib berarti nggak dikasih pilihan, langsung didikte akan menjadi apa. Gimana Habib ngadepin sebenarnya itu? Ayahku kebetulan orang yang juga begitu. Tapi dia mencoba membentuk anaknya seperti dia. Karena dia menilai apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah sesuatu yang mulia. Dan beliau telah merasakan sekali kebahagiaannya, merasakan sekali bagaimana pertolongan Allah kepada dia. Karena dia gak mungkin lah kita bisa hebat kalau Allah tidak bantu. Dan Allah membantu kalau kita bantu Allah. Maka dia berusaha. Saya punya sesuatu yang kurikulum kehidupan yang jelas sudah. Sukses. Maka saya ingin berikan kepada anak saya. Maka dia akan mencoba melakukan itu kepada anak-anaknya. Tapi kalau memang anak-anaknya punya pilihan yang berbeda, maka beliau akan menghormati pilihan itu, tapi selama tidak keluar dari jalur agama. Misalnya adik saya. Adik saya dia lebih memilih musik dulunya saat kecil. Jadi ketika orang tua saya melihat dia tidak memiliki kegemaran kepada pembelajaran di sekolah formal, maka orang tua saya kemudian memilih menyekolahkannya di sekolah musik. Wow,
sekolah musik. Oh, aku mikirnya Abah orang yang konservatif banget, Beb. Tapi Iya. ternyata menyekolahkan anak Enggak, di sekolah menyekolahkan anaknya ke musik karena dia melihat anak saya yang ini misalnya lebih suka ke musik. Menyekolahkan. Tapi dia sangat percaya diri kepada apa yang telah dicapai oleh ayah. Sehingga dia ingin anak-anaknya seperti dia. Tapi tetap dengan ruang bahwa jika anaknya punya pilihan yang lain, silahkan. Baik. Tapi entah kenapa akhirnya adik saya jadi pendakwah juga. Oh gitu, ujung-ujungnya jadi pendakwah. Jadi pendakwah, tapi tidak ada yang mengarahkan. Dan nggak merasa terpaksa. Nggak merasa terpaksa. Habib pernah merasa tertekan nggak? Kan dari kecil Habib diarahkan, cita-citanya jadi Saya pendakwah. merasa tertekan. Sebenarnya banyak hal yang mungkin orang lain akan merasa tertekan. Menjadi Habib, mungkin orang lain akan merasa tertekan. Kenapa? Bukannya sebuah privilege? Iya di satu sisi, tapi di sisi lain kan kita harus hidup secara sempurna di mata orang karena keturunan Nabi. Misalnya saya ketika SMP saya masuk siang, sore sholat asar di sekolah. Orang lain kalau nggak sholat biasa saja, tapi seorang Husein Ja'far kalau nggak sholat langsung dibully. diceng-cengin. Iya, kayak apa ini? Wah, gimana Habib sore ini nggak sholat? Kayak jadi bahan bulian itu. Kemudian yang kedua, jadi anak dari orang tua yang pengen anaknya jadi ulama juga sesuatu yang mungkin tertekan bagi orang lain. Tapi saya enggak, karena kebetulan di akhirnya saya menemukan ternyata passion saya juga itu. Yang saya merasakan pernah tertekan adalah karena orang tua saya, ayah saya adalah ketua Yayasan Pendidikan Islam. Sehingga orang punya standar yang sangat tinggi kepada anak seorang ketua Yayasan Pendidikan Islam. Yes. Jadi dulu saat Ramadan, setelah sholat tarawih, teman-teman saya itu main kemana-mana. Tapi ayah saya sebenarnya gak ada masalah, biasa anak kecil itu main. Sangat mengerti itu. Ayah saya itu orang yang sangat mengerti bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Bahkan ayah saya menjadi pemilik game Nintendo pertama di kota saya. Jadi banyak teman yang main ke rumah. Ayah saya sangat mengerti dunia anak. Tapi kemudian ada yang protes. Anak ketua yayasan kok malam-malam Ramadan di luar rumah. Akhirnya ayah saya meminta. Umur berapa Habib waktu itu? Itu kelas 2 SD, umur 8 tahun. Dikritik karena main di luar rumah habis maghrib. Habis tarawih. Akhirnya ayah saya minta ngajak duduk saya untuk di dalam rumah dan nggak pernah keluar rumah lagi akhirnya setelah itu. Nah itu standar itu saya agak keberatan karena itu standar orang, bukan standar agama. Nggak dosa, nggak apa, tapi ayah saya sangat komitmen pada yayasannya, saya yang tadi cerita, sehingga dia ayo dukung. Mungkin dia ingin berkata ayo dukung saya. Paham. Sehingga semua keluarga itu mendukung visi hidup dia yang akhirnya kita mengetahui bahwa itu satu kemuliaan. Even umi saya, ibu saya. Ibu saya akhirnya sangat mendukung gitu. Sehingga memberikan segalanya untuk visi hidup ayah saya itu. Perjuangannya Abah. Abah. Misalnya kalau sekolah itu lagi bangun, kan sering melakukan pembangunan. Tukang yang jumlahnya puluhan, kata ayah saya ini kalau beli nasi bungkus bisa lebih hemat segelintir rupiah ketimbang kalau kamu buat sendiri. Gimana kalau kamu buat sendiri? Akhirnya orang tua saya itu sering sekali masak untuk orang lain. Bahkan kadang kita gak dapat jatah malamnya gitu. Akhirnya saya tuh sering sekali ingat sekali bagaimana kita kan ya namanya orang tua bekerja untuk yayasan. Kita serba kekurangan dulu saat kecil. Sehingga salah satu trik ibu saya adalah mendulang. Mendulang itu ngasih makan anaknya. Karena nasi seringkali tinggal sepiring, sedangkan yang nggak makan masih 2-3 anaknya. Berapa bersaudara Habib? 5 bersaudara, tapi sudah meninggal 1. Berarti yang ada 4. Waktu itu 4. Waktu itu masih sempat
5. Baik. Jadi itu nasi dibagi-bagi. Jadi yang penting makan dulu lah. Baik, Nggak baik. kenyang. Dan jadi itu yang berat standar itu. Dan ayah saya kan punya standar moral yang sangat tinggi. Yes. Yang masyarakat mungkin nggak setuju. Contohnya, standar moral yang sangat tinggi itu apa? Contohnya gambus. Gambus itu musik khas Arab di Ya. acara pernikahan. Orang tua saya nggak setuju gambus dilakukan oleh perempuan-perempuan keturunan Arab, walaupun dia tertutup. Baik. Nah akhirnya orang ayah saya mengadvokasi untuk membubarkan itu. Baik. Jadi tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Itu saat itu banyak sekali surat kaleng yang datang ke rumah saya, yang ngata-ngatain, membuli lah secara umum. Jangan sok suci lo, jangan sok alim lo gitu. Jadi itu saya membayangkan bagaimana ibu saya, kemudian saya sendiri ya mendapatkan itu semua setiap hari. Ya itu yang membuat awalnya dulu karena kita nggak tahu ya visi hidup orang ayah saya. Jadi masih ada space untuk memahami itu tuh butuh waktu. Baik. Baik Habib, makasih udah mau sharing tentang itu. Dan Habib Husin ikhlas menerima semua itu, even mengorbankan masa kanak-kanak, bisa dikatakan mengorbankan masa bermain kanak-kanak. Habib Husin ikhlas pada akhirnya. Butuh waktu, pada akhirnya iya, tapi butuh waktu. Ada masa-masa di mana saya kesal itu, melihat semua itu. Bukan cuma saya, beberapa saudara, bahkan ibu saya dulunya juga masih butuh waktu lah untuk memahami semua itu. Tapi akhirnya ya kita sepakat, kita setuju, dan salah satu lelaki yang saya paling ngefans adalah ayah saya hari ini. Karena ibu saya juga selalu bilang bahwa lelaki yang paling dia fans adalah suaminya. Karena kita semua satu keluarga sepakat untuk ngefans sama ayah saya, dan begitu terpukaunya saya melihat sosok ayah saya sehingga saya kadang ingin suatu hari jika ayah saya wafat gitu, saya justru ingin menabuh genderang di pemakamannya, bukan justru menangisinya. Mungkin menangisinya hanya karena beliau mungkin suatu hari akan sudah tidak bersama saya secara fisik. Tapi saya bangga sama ayah saya. Makanya saya selalu sebisa mungkin di hari pemakamannya akan menabuh hadrah, bergembira. Karena bagi saya dia sukses. Damn. Oke. Jadi alasan kenapa kita bikin Are We Okay ini kan salah satunya supaya kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain, Habib. Dan sejauh ini semua narasumber yang pernah bersama kami kan biasanya menceritakan perjalanan hidupnya, lika-liku hidupnya yang extraordinary. Justru salah satu poin penting kenapa kita harus mendatangkan Habib, kita ingin melihat sudut pandang dari ekstrim satunya, ekstrim di keluarga konservatif. Sehingga stigma itu kan bukan cuma menempel di orang yang dicap buruk. Stigma itu juga menempel loh di orang yang dicap terlalu baik, dianggap kaku lah, gak asik lah, terlalu bahkan dianggap terlalu mudah menghakimi orang lain. Kadang gitu. Wah, orang kalau agamis itu suka menjudge orang. Oke. Jadi dari sini kita pengen ngajak kita semua menyelam ke kacamata Habib Husin. Ternyata proses itu semua dilalui juga dengan perjuangannya sendiri. Bukan berarti yang lurus-lurus aja itu aman, lempeng, enggak. menyenangkan. Yes. Enggak. Okay. Orang banyak di kampung saya banyak yang keberatan dengan standar jalan yang yang tinggi kami, itu ya. Sampai detik ini. Bahkan kalau di YouTube banyak orang yang suka gitu. Ya. Tapi di kampung enggak. Mungkin mayoritas tidak suka kepada semua itu gitu. Oke, Habib, saya boleh ke bagian lain ya? Oke. Berarti pacaran kan jelas nggak boleh buat Habib.
Habib sendiri, jelas nggak boleh pacaran sama Abah? Pacaran, ngerokok, intinya kalau jangankan yang haram gitu, yang dianggap nggak layak, apalagi pacaran gitu. Oke, itu enggak. Berarti menikahnya, Habib kan habis menikah, itu proses perjodohan atau gimana, Habib? Nggak perjodohan, karena ayah saya kebetulan sangat mengerti lah soal sangat terbuka sebenarnya. Iya. Cuman dia punya keyakinan yang ingin ditransfer. Karena itu beliau silahkan cari. Oke. Tapi beliau selalu katakan saya berikan saya hak veto dalam hal agama. Sehingga kalau yang menurut beliau dalam soal agama bermasalah calon saya, maka beberapa kali di veto sama beliau. Ada beberapa yang beliau veto di awal. Jadi saya begitu nyebut namanya, kalau beliau kenal langsung no. Dan tanpa negosiasi. Tanpa negosiasi dalam urusan agama aja berarti ya. Dalam urusan agama. Baik. Tapi saya dipersilahkan mencari sesuai dengan selera saya, dan istri saya adalah pilihan saya. Tapi ya itu, ketemunya sekali ketemu sore jam 5. Oke. Dan kita sepakat menikah. Ini ketemu di mana? Di rumah istri saya. Oh, di rumahnya. Iya, jadi dikabarkan oleh orang kepada kakak saya. Kakak saya kabari saya, ada nih mungkin sesuai dengan keinginan saya. Karena saya sudah mungkin 2-3 tahun sudah mencari. Jadi keluarga sangat tahu tipe saya. Oke. Saya dari kerja tuh masih belangsakan gitu, gak mandi gak apa, datang jam 5. Ketemu, ngelihat, saya yakin bahwa pertemuan pertama itu penting. Iya. Saya melihat, apa yang dilihat 5. Dalam sekali bisa memutuskan itu, Bib? Saya ini percaya calon istri loh, orang yang akan menghabiskan waktu sama kita seumur hidup. Kok bisa sekali pertemuan Iya, karena bagi saya soal itu tidak bisa pakai pendekatan mata ataupun akal, tapi hati. Jadi saya ngerasa yakin. Iya, dia separuh dari diri saya yang hilang, kira-kira begitu. Karena saya menganggap yaitu separuh yang hilang, sehingga seharusnya kita sangat familiar dengan jodoh kita. Jadi begitu ketemu kita akan merasakan itu. Saya katakan jam 5 sore. Dan jam 6 kita tunangan setelah maghrib. Iya. Maksudnya tunangan dalam arti sudah sepakat dua keluarga, tinggal mencari waktunya. Waktunya kalau nggak salah berapa hari setelah itu gitu. Setelah maghrib sepakat kita. Jadi saya katakan iya kepada keluarganya, keluarga sana kemudian menerima. Ya berpikir dulu lah. Berapa kemudian ini karena kebetulan sudah saling tahu akhirnya. Iya. Karena kan gampang lah cari informasi. Iya. Jadi mungkin memang kalau Hasan kaget, jam 6. Saya kaget kalau ada orang yang pacaran sekian tahun baru menikah. Iya. Anda, bagi saya, Anda kalau Anda menganggap kaget pada saya juga kaget pada Anda gitu. Anda buang-buang waktu atau apa? Iya. Artinya saya nggak mau judge itu. Bagi saya artinya setiap orang punya preferensinya masing-masing. Baik. Oke, Habib. Sekarang aku ingin tahu pandangan Habib sebagai pendakwah terhadap fenomena-fenomena kehidupan manusia. Yang saya yakin manusia nggak akan pernah luput dari dosa. Tapi sebagai pendakwah, aku ngerasa pasti Habib dituntut untuk sempurna. Nah, Habib kalau ngelihat orang yang melakukan dosa tuh, kalau misal saking kuatnya doktrin nilai-nilai agama Habib, apa yang Habib rasakan? Misal ngelihat orang minum alkohol atau menggunakan drugs, yang Habib rasakan apa? Atau misal melihat orang seperti Coki, agnostik, dan dia mengakui keagnostikannya. Habib, apa yang Habib rasakan? Ya, kasihan pasti pertama. Oke. Kemudian step
kedua adalah bagaimana saya membantu dia. Bagaimana saya membantu dia menjadi tidak begitu. Itu aja sih yang selalu terpikir gitu. Saya jadi sangat ingin misalnya Coki ya berada seperti mungkin itu doktrin dari ayah saya tadi. Saya sangat ingin Coki seperti saya misalnya. Maksudnya menjadi dalam frame kebaikan yang saya yakini. Adapun nanti kalau dia menemukan kebaikan yang dia yakini terserah gitu. Tapi saya ingin orang jujur kepada kebaikannya bahwa oh iya saya menjalani ini karena menurut saya ini kebaikan. Karena banyak orang di luar sana yang menjalani itu dia sadar kok kalau itu kemaksiatan, keburukan, tapi dia tetap jalani. Nah saya ingin mengajak orang ayo kita jujur pada kebaikan. Gitu. Apapun kebaikan yang dia jalani. Yang jelas tapal batas yang nggak bisa dinego adalah jangan mengganggu orang lain bagi saya. Oke, jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain itu sudah pasti. Di luar itu setiap orang berhak atas kebaikan yang dia pikirkan sendiri. Karena saya tahu sendiri kebaikan yang saya lakukan mungkin bagi orang lain juga nggak sempurna atau mungkin bagi orang lain bukan kebaikan bahkan ini keburukan. Oke. Kalau Habib sendiri kalau melakukan kesalahan atau melakukan dosa, apa yang Habib rasakan? Kalau misal saya lupa sholat, ya nggak apa-apa gitu. Karena nilai-nilai agama itu nggak menancap kuat seperti Habib. Kalau Habib gimana, Mis? Terpukul sih. Terpukul. Saya jujur tidak pernah melakukan dosa kecuali setelahnya saya langsung tobat. Dalam artian tobat, saya selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kadang saya sujud, kemudian beristighfar di mana saja. Ya tapi mungkin terjebak lagi. Tapi saya yakin bahwa terjebak lagi itu mungkin bagian dari kemanusiaan kita sebagai manusia. Tapi memohon ampun adalah juga tuntutan dari Allah kepada kita gitu. Minimal gak bikin Allah kesel lah. Dengan menganggap, karena menurut saya dosa terbesar adalah menganggap enteng dosa yang kita lakukan. Jadi saya selalu tobat dan selalu terpukul sih. Karena apalagi bebannya bayangkan saya meminta orang baik dan kemudian saya sendiri buruk. Karena itu bagi saya kalau nunggu baik baru berdakwah itu enggak. Yang seharusnya dilakukan adalah ketika kamu memiliki komitmen untuk menjadi baik, maka berdakwahlah. Walaupun kamu sendiri tidak sempurna, tapi minimal kamu harus punya komitmen atas kebaikan. Tapi kalau sudah gak punya komitmen, maka dia masih belum layak untuk berdakwah. Wow, merinding. Wow, Habib, yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan personal dari aku. Umat Islam kan sangat mencintai Rasulullah. Kalau Habib secara personal, saya ingin tahu apa arti Nabi Muhammad untuk Habib secara personal. Jadi Nabi sangat mencintai umatnya. Itu yang selalu terbayang di kepala saya. Beliau dibenci, membalas dengan cinta. Diludahi, membalas dengan senyum. Dilempar batu, membalas dengan doa. Sehingga sosok Nabi itu begitu mempengaruhi diri saya, sehingga kalau Nabi saja begitu, maka apa hak lain yang kamu miliki untuk marah, untuk benci, untuk tidak penuh cinta kepada orang lain. Karena itu saya selalu ingin untuk mencontoh Nabi itu sebisa mungkin, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Dan yang lebih tinggi dari perasaan berdosa ketika saya melakukan maksiat gitu adalah perasaan malu kepada Nabi.
perasaan malu kepada Nabi. Kita diberikan jatah untuk menjadi keturunan Nabi. Kita diberikan jatah untuk menjadi Muslim, pengikut Nabi. Kemudian kita gak merepresentasikan Nabi itu malu sekali kepada Nabi. Karenanya kalau di dalam komunitas sesama keturunan Arab, saya selalu bilang, jangan sampai kamu dihadang oleh Nabi Muhammad nanti di akhirat. Karena tidak merepresentasikan akhlak Nabi. Jadi bagi saya, pengenalan kepada Nabi Muhammad adalah pintu untuk orang mengenali kebaikan, mengenali Islam, mengenali segala sesuatu. Bahkan pintu utama untuk belajar Islam ya belajar hidup Nabi. Karena itu saya selalu mengisi ceramah-ceramah saya dengan kisah-kisah Nabi Muhammad. Karena mungkin orang tidak akan percaya kepada Islam secara rasional dengan belajar Islam. Tapi kalau membaca kisah Nabi Muhammad, akan bergetar tubuh dia, akan menangis matanya, dan berapa banyak orang masuk Islam karena itu, karena terpukau kepada Nabi Muhammad. Karena itu kalau saya tidak merepresentasikan Nabi Muhammad, padahal saya adalah anak keturunannya, padahal saya Muslim, bagi saya itu sangat memalukan, sangat memukul. Dan karenanya ya berusaha mengikuti Nabi Muhammad sebisa mungkin. Baik Habib, terima kasih. So, Habib Hussein Ja'far, di akhir saya tanyakan pertanyaan ini dengan setelah perjuangan yang Habib alami sejauh ini dan masa perjuangan yang akan datang pastinya ke depan. Are you okay? Oke. Thank you very much. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam.